Ya, jadi apapun variannya, bagaimanapun skalanya, tapi problem yang dihadapi oleh pergerakan Islam di dunia pada waktu itu Iya. adalah fanatisme, kejemudan berpikir, konservatisme konservatisme. yang menjauhkan sebuah bangsa dari upaya penyejahteraaan Masyarakatnya dan gerak pencerdasan kemajuan masyarakatnya. dari masyarakatnya. Makin lama di Indonesia skalanya sepertinya lebih besar ya. Apa Jadi dia? memudahkan pengertian Islam itu buat di Indonesia sampai sekarang pun masih harus menjadi PR. harus PR gitu. Apalagi kemudian rendang aja dikasih agama gitu ya di sini. Karena kita melihat upaya-upaya penjumutan Islam itu semakin lama bukan semakin melemah, tapi semakin menguat. Yuk cepat mulai Ren. Siap senior. Baik, kembali lagi kita di perbincangan di Sigmapi Indonesia, Polisi Research and Data Analysis, dan berkolaborasi dengan analisis Airlangga Channel, Angga Channel. Saya Hardi Hermawan masih bersama dengan Dr. Airlangga pribadi, dan kali ini membahas tentang bab memudahkan pengertian Islam. Masih bab memudahkan pengertian Islam. Hal yang menjadi concern Bung Karno di tahun 40 yang sebenarnya masih relevan hingga sekarang. Meskipun pada waktu itu sebenarnya Indonesia, ke kalangan Islam Indonesia boleh dibilang tidak mengalami masalah seberat di negara-negara Islam yang lain pada waktu itu. Pada waktu itu Lihat aja, perempuan di Indonesia pada waktu itu sudah cukup mulai terlibat dalam banyak urusan pergerakan. Iya. Lalu tidak ada juga katakanlah perbudakan. Iya. Paling tidak secara formal atau yang mengatasnamakan Islam di Indonesia. Iya. Tidak mengalami masalah dan tidak ada masalah martabak Islam seperti di India, roti Hindu, nggak ada di Indonesia. Iya, pada dulu tidak ada masalah itu, saat ini tidak ada. Saat ini ada rendang Islam. Nah, jadi pada waktu itu masalah yang dihadapi pergerakan Islam di Indonesia tidak sejumut, tidak sekonservatif di negara-negara lain sepertinya. Iya, kalau kita lihat memang relatif tidak seberat. Iya. Yang terjadi di masyarakat Islam, tapi juga bukan berarti tanpa ada masalah, gitu kan? Karena kemudian dalam banyak hal, misalnya ini kerap kali pandangan-pandangan konservatif ini yang kemudian muncul, gitu kan? Akhirnya kemudian berbagai macam upaya-upaya memperjuangkan kemajuan dari emansipasi perempuan, terus kemudian berpikir rasional dan hal-hal yang lain itu, dan misalnya tentang sistem politik. Itu masih ada perdebatan mau khalifah atau mau sultan, negara bangsa, gitu kan? Mau negara bangsa ini modelnya sekuler atau Islam, itu kan menjadi salah satu polemik yang muncul pada waktu itu, gitu. Nah, akhirnya kemudian Soekarno melihat bahwa penting untuk dikemukakan gitu, tentang bagaimana di beberapa masyarakat Muslim yang sebetulnya mengalami beban yang luar biasa. Itu tuh juga ada kalangan-kalangan pembaharu-pembaharu yang memperjuangkan kemajuan. Dan bahkan menarik, Soekarno misalnya mengutip statement dari perjuangan emansipasi perempuan, feminis Muslim dari Turki, namanya Halide Edip Hanum, ketika dia mengutarakan bahwa revolusi kaum perempuan yang sedang kami perjuangkan di Turki itu sama sekali bukan pemberontakan kepada Islam atau menyudutkan Islam, tapi adalah pemberontakan kepada tradisi tua yang bahkan bertentangan dengan spirit Islam itu sendiri. Tradisi tua di Turki pada waktu itu. Gitu. Nah, ini artinya sebetulnya bagaimana yang diutarakan poin penting dari Soekarno ini, dia mengutarakan rethinking of Islam. Karena dia sebutkan juga bahwa rethinking of Islam itu bukan sesuatu yang aneh atau yang tidak pernah terjadi di dunia Islam. Dia menyebutkan misalnya berbagai capaian-capaian penting konvergensi antara pengetahuan, ada presiden yang sudah dan agama terjadi. Betul. Gitu. Yang pernah yang disebut yang pernah diutarakan oleh Ibnu Sina, Ibnu Rus, bahkan tradisi rasionalitas Islam yang dikembangkan oleh Ibnu Rus itu bisa menjadi salah satu acuan bagi pencerahan di Eropa. Pada waktu itu, dan banyak hal. Nah, di sini bahkan menurut Soekarno bahwa kosakata atau vokabulari dalam dunia Islam, dalam ajaran Islam, inti ajaran Islam sendiri itu ada ijtihad misalnya. Nah, inilah ijtihad ini yang terus harus dielaborasi.
yang menurut Soekarno bahwa kemandekan dan kejumutan terjadi ketika pintu ijtihad ditutup. Oke. Ya, jadi apapun variannya, bagaimanapun skalanya, tapi problem yang dihadapi oleh pergerakan Islam di dunia pada waktu itu adalah fanatisme, kejumutan berpikir, konservatisme yang menjauhkan sebuah bangsa dari upaya penyejahteraan masyarakatnya dan gerak kemajuan masyarakatnya. Dari masyarakatnya. Dan itu berlangsung terus sampai sekarang. Betul. Bahkan ketika kalau kita ngelihat apa yang diutarakan oleh Kartini misalnya dalam judul bukunya Habis Gelap Terbitlah Terang, itu dari kutipan Al-Qur'an sebetulnya. Betul. Ya. Kartini menulis juga bagaimana dia dalam Islam harus berharap bisa lebih paham tentang apa yang dituliskan dalam kitab suci dan lain sebagainya dan penafsirannya. Oleh karena itu beliau curhat ke guru agamanya Kiai Saleh Darat gitu. Kenapa nggak ada tafsir gitu Quran? Kalau ada tafsir kita bisa belajar lebih mudah dan bisa menggali spirit Islam seperti itu. Oke. Itu yang kemudian menjadi problem, dan makin lama di Indonesia skalanya sepertinya lebih besar ya. Jadi memudahkan pengertian Islam itu buat di Indonesia sampai sekarang pun masih harus menjadi PR gitu. Apalagi kemudian rendang aja dikasih agama gitu ya di sini. Karena kita melihat upaya-upaya penjumutan Islam itu semakin lama bukan semakin melemah, tapi semakin menguat. Dan penguatannya itu muncul karena juga adanya kepentingan politik, kepentingan oligarki yang bermain di situ. Dengan meminjam kemasan Islam. Jubah Islam. Agar rakyat ini terus mengikuti langgam dari oligarki, maka kemudian yang terjadi jangan sampai rakyat ini cerdas, jangan sampai rakyat ini menggunakan keyakinan agama mereka, gitu kan, tradisi keagamaan dan ini agama dan digali rasionalitasnya itu untuk melawan kekuatan-kekuatan dominan ini. Oke, jadi jangan biarkan mereka rasional, objektif, berpikir dialektis gitu. Biarkan karena mereka itu terjebak, jadi biarkan mereka terjebab dalam fanatisme, mereka terjebak dalam konservatisme, bahkan terjebak dalam fundamentalisme yang bisa dikontrol oleh kekuatan-kekuatan yang punya power. Oh, PR-nya makin berat ya. Tapi ini jadi amanah yang harus kita tuntaskan karena juga sebetulnya kalau kita lihat tadi pembicaraan kita itu juga yang dimaksud oleh Soekarno kan. Kalau kemudian rakyat umat Islam dan rakyat Indonesia tidak berpikir dengan menggunakan akal budi, rasionalitas dan pengetahuannya secara merdeka, kita nggak akan bisa lepas dari imperialisme dan kolonialisme. Meskipun secara formil tidak tampak, tapi kemudian itu terus membelenggu. Secara substansial itu ada. Oke. Dan sebagaimana Bung Karno bilang, untuk menyelesaikan itu semua kan tetap harus ada semacam upaya bersama. Betul. Iya, upaya bersama memperjuangkan bagaimana upaya-upaya untuk memerdekakan umat Islam ini jadi bagian penting dari upaya untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Dia non kooperatif terhadap kekuatan imperialisme dan kolonialisme, tapi dia di internalnya itu harus bisa sangat sinergis. Nah, itu sebetulnya kan begini, Mas. Kalau kita lihat ini kan sebetulnya memudahkan pengertian Islam itu memiliki mata rantai jejaknya pada tulisan beliau pertama itu, nasionalisme, Islamisme, Marxisme. Dalam tulisannya di pertama itu kan dia menunjukkan kaum nasionalis itu ada yang konservatif, ada yang reaktif, ada yang progresif. Kaum Islamis ada yang progresif, berpikiran maju, ada yang berpikiran jumud. Kaum Marxis juga demikian, ada yang terbuka, membangun hubungan kerjasama, ada yang tertutup. Ada yang sentimen juga. Nah, Bung Karno sedang membongkar anatomi ini dan melihat tentang bagaimana persatuan dari kaum-kaum progresif, kaum terbuka, kaum yang berpikiran maju dalam berbagai spektrum ideologis, itulah yang akan memerdekakan Indonesia. Nah, oleh karena itu, dia juga berkecimpung dalam tulisannya tidak hanya tentang tulisan-tulisan nasionalisme atau tulisan-tulisan sosialisme atau Marxisme, tapi juga dia secara mendalam berkecimpung dalam kajian-kajian dan perdebatan di dunia Islam. Artinya kalau demikian, upaya untuk mewujudkan pengertian Islam yang lebih segar, lebih mudah, itu harus melibatkan semua kalangan. Betul. Tidak bisa menjadi tanggung jawabnya
kaum gerakan Islam saja katakan. Betul, semua kalangan dan termasuk jadi begini. Yang nasionalis juga jangan merasa supranasionalis gitu, jangan merasa yang paling NKRI gitu. Harus keterlibatan bersama. Ini upaya dialog yang disebut collective social learning. Nah itu. Jadi upaya untuk belajar sosial secara bersama, secara berorganisasi bersama, mendisiplinkan diri bersama. Dan secara ini dari dalam konteks sosiologi agama, apa yang diperjuangkan oleh Soekarno ini, beliau ingin mengutarakan bahwa Islam itu sebagai agama itu juga harus melibatkan pemahaman dan upaya-upaya pemajuan yang melibatkan banyak kalangan. Jangan sampai Islam sebagai agama hanya menjadi otoritas dan monopoli orang-orang yang memiliki otoritas keagamaan saja. Jadi eksklusif. Tapi juga harus terbuka inklusif terhadap agenda apa yang dipikirkan oleh masyarakat banyak. Ya. Nah, jadi PR juga ya, kritik juga tokoh-tokoh Islam jangan merasa ini monopoli dia kalau bicara soal itu. Iya. Nah, yang menarik apa? Kalau kita ngelihat Bung Karno menulis ini tahun 1940. Itu kan pada awal abad ke-20 terjadi revolusi besar, kapitalisme terutama munculkan kapitalisme percetakan. Nah, ketika kapitalis percetakan, buku-buku agama itu tidak hanya kemudian menjadi monopoli dan dibaca oleh orang-orang yang memiliki otoritas agama. Tapi kalangan intelektual semua, Soekarno yang bukan kiai, bukan ulama, baca buku agama. Ya. Nah, oleh karena itu, ketika akses terhadap pengetahuan lebih besar, maka pemahaman tentang keberagaman juga harus bisa diterima dan terbuka oleh banyak kalangan. Gitu. Itu yang menjadi persoalan di Indonesia sekarang. Iya, betul. Semuanya menampilkan identitasnya sendiri, kemudian pandangan-pandangan keberagamaan itu kemudian tertutup. Ini menarik sebetulnya kalau kita lihat Soekarno beberapa puluh tahun selanjutnya itu almarhum Mas Dawam Raharjo. Oh iya, Mas Dawam Raharjo. Itu pernah menulis artikel tentang pentingnya membangun ulama intelektual dan intelektual ulama. Jadi ulama yang memiliki perspektif wawasan intelektual yang kaya dan intelektual yang memahami persoalan-persoalan keagamaan secara mendalam. Oke. Dengan intelektualitas artinya dia akan bisa menerima kritik, lalu kemudian terlibat dalam upaya pencarian kebenaran yang lebih objektif. Dan kerendah hatian bukan hanya kita yang memiliki monopoli terhadap tafsir keagamaan dan kebenaran dan aspek manfaat buat orang banyak. Betul, karena bahwa pemahaman manusia tentang agama itu terus berkembang gitu, tidak bisa mencapai titik absolut kebenaran. Jadi gagasan-gagasan untuk pencapaian tujuan Islam yang segar dan bisa mewujudkan negara yang sejahtera itu ada terus di Indonesia sejak Bung Karno, lalu kemudian ada tadi Pak Dawam Raharjo, ada Nurholis Majid, dan terus lalu kalangan muda dari NU, Gus Dur, ada Kang Uli Absor Abdallah. Dan itu adalah bagian penting yang tertera dalam pembukaan UUD 45, pencerdasan kehidupan bangsa. Tapi rating Islam itu adalah upaya mencerdaskan masyarakat. Tapi poinnya itu tadi ya, bagaimana semua kekuatan, semua bagian dalam kehidupan berbangsa kita ini terlibat dalam proses itu. Dan tidak eksklusif satu sama lain, tidak menonjolkan identitasnya. Jadi tidak usah merasa paling NKRI, tidak usah mencap satu produk makanan kayak rendang sebagai makanan Islam gitu loh, nggak perlu. Tidak usah merasa mengaku paling agamis juga. Nah, iya. PR-nya lumayan juga dari Mas Angga. Cuman memang perlu disuarakan terus ya. Memang perlu disuarakan terus. Itu sudah menjadi kewajiban kita sebagai warga negara, paling tidak karena kita harus mengingat jasa para pahlawan kita dan bagaimanapun juga menjaga warisan yang mereka berikan. Betul. Thank you, Mas Angga. Terima kasih, Mas. Dan demikian tadi kita sudah membahas mengenai memudahkan pengertian Islam, salah satu gagasan dari Bung Karno yang tertuang dalam bukunya Di Bawah Bendera Revolusi. Kita akan terus membahas mengenai bulan Di Bawah Bendera Revolusi ini, terutama di bulan Juni, bulan Bung Karno, masih di Sigma Indonesia dan Angga Channel. Terima kasih, kita akan segera kembali lagi nanti.